Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya dan tim sekarang sedang safar menuju ke kota Bandar Lampung ya. Insya Allah besok akan ada kajian Krislamologi ya di Gedung Serbaguna Kausar ya, bersama dengan Dewan Dakwah Kota Bandar Lampung. Ini lagi di Pelabuhan Merak, mau nyebrang ke Bakauheni ya. Mohon doanya, mudah-mudahan perjalanan kita semuanya dimudahkan. Amin ya robbal alamin. Saya sudah di atas sampan, peri. Kalau kata orang Sunda, peri. Nah, peri ini nanti akan berlayar. Nggak ada layarnya padahal. Akan berlayar ke Bakauheni ya di Provinsi Lampung. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi di channel Donditan. Pada hari ini saya alhamdulillah berada di sebuah rumah yang sangat indah. Dan ini ternyata adalah sebuah rumah ngaji ya. Namanya Rumah Ngaji Darul Falah. Berada di kota Bandar Lampung. Dan sekarang saya sedang berada bersama yang punya atau pendirinya nih. Masya Allah, ini adalah panggilannya berarti apa nih? Uda Fadli gitu. Karena orang Padang berarti panggilnya Uda nih. Istrinya Dewi Tan. Oh, sama-sama setan sama saya berarti. Berarti panggilnya Ci Dewi dong berarti ya. Ci Dewi sama Uda, Masya Allah. Cinak temu Padang, Masya Allah. Tahun berapa nih rumah ngaji ini didirikan, Bang Fadli? Tahun lalu. Baru tahun ya? Lalu. Baru setahun. Tapi ngomong-ngomong di rumah ngaji kenapa banyak motor gini? Iya. Kebetulan hobi. Oh hobi, yang hobi Uda atau Cidewi? Pastinya beliau. Jadi ceritanya gimana ceritanya kok bisa malah diparkirin di rumah ngaji ini? Iya.
Karena rumahnya kebanyakan motor yang lain apa? Enggak kok. Untuk supaya bisa dilihat-lihat aja kok. Supaya bisa dilihat ya, Masya Allah. Berarti ini ada apa namanya 1, 2, 3, 4, 5 yang lagi di servis berapa? 7. Oh tuh, keren 7. Masya Allah, ini campur nih mereknya nih ya? Iya. Bang Fadli ya? Enggak merek tertentu ya? Enggak. Campur ya? Campur. Yang 2 cuman Harley, yang 2 nih. Iya. Cuman katanya yang Harley malah jarang dipakai nih katanya. Jadi dipakai paling kecil. Iya, betul kok. Cidewi nggak pakai yang kecil? Nggak bisa naik motor. Oh nggak ada motor, kirain yang kecil buat Cidewi buat ke pasar gitu, belanja sayur gitu nggak? Paling pakai motor listrik. Oh betul listrik. Nah, alhamdulillah ya, jadi ternyata Bang Fadli sebagai pengusaha ya berarti ya, betul ya? Petani kok. Pengusaha apa nih? Petani apa nih? Petani sawit. Petani sawit, ya berarti ya, Masya Allah. Berapa hektar? Wah, enggak sedikit kok. 2.000. Masya Allah. Ini saya mau ngobrol dengan Bang Fadli dan juga Cidewi tentang kiprahnya sebagai orang yang diberi apa namanya rahmat dan rizki ya dari Allah SWT dan menggunakan di jalan Allah. Contohnya seperti ini. Jadi selain menyalurkan hobi juga, ternyata juga mengeluarkan menyisihkan sebagian rezekinya untuk di jalan Allah SWT dengan mendirikan sebuah rumah yang sangat megah. Saya baru seumur-umur ngeliat rumah ngaji seindah ini ya, Masya Allah. Ini 2 lantai 3 lantai nih? 3 ya. 3 lantai ya? 3 lantai, Masya Allah. Setahun didirikan, waktu itu ceritanya gimana Cidewi? Kok bisa ada kepikiran bangun rumah ngaji itu gimana? Awalnya tuh dari suami itu awalnya sih. Waktu itu tiba-tiba tahun berapa ya? Kepikiran, habis lebaran waktu itu. Tiba-tiba kepikiran, aku mau bikin rumah tafis ya, awalnya rumah tafis gitu. Oh, masa iya Bang, aku masih gitu kan. Udah gitu ya udah saya bilang ya udah, tapi karena dia kalau seperti juga motor, kalau udah pengen sesuatu, dia selalu pengen realisasikan cepat Harus. gitu. Iya. Jadi muter-muter itu nanya ke temennya, tiba-tiba katanya ada informasi, ada tanah dia gitu. Ini kita lihat yuk. Nah, kebetulan tanahnya itu di dekat masjid, ada di daerah Wai Halim itu. Di Bandar Lampung. Nah, singkat cerita itu tanah rupanya kita kan karena udah excited bener dapat tanah sebelah masjid, mungkin kita bisa kolaborasi dengan masjid kalau kita buat rumah tafis ini, rumah penghafal Quran, maksudnya dengan boarding kan gitu kan. Jadi ibaratnya kita memang tujuannya ya udah kita memfasilitasi orang-orang yang maafnya kurang mampu biar aja gitu kan, biar belajar Quran. Nah, kemudian ternyata coba abang lanjutkan ya gimana tentang tanah itu. Jadi ceritanya ya itu tadi, kita karena udah senang, kita biasanya kalau membeli sesuatu kan dikawal dengan notaris gitu ya kok. Rupanya kita udah senang, udah ketemu sama pimpinan itu kan masuk ke perumahan, udah gitu kita DP lah langsung. Udah senang, itu tanahnya sekitar 1.000 meter lebih ya. Udah kita DP 500 juta waktu itu, udah gitu. Rupanya kita ya udah nanti selesai surat-surat pelunasan kayak gitu kan. Udah kita udah senang. Ya alhamdulillah ya dapat tempat yang bagus, strategis, udah gitu sebelah masjid ya. Nah, udah gitu ditunggu sebulan. Kenapa kayak untuk balik nama gitu kok belum beres-beres ya, ada apa gitu kan. Kayak di BPN-nya ada masalah apa gimana. Jadi informasi dari pihak perumahan PT Wai Halim itu katanya ini nggak tenang lah, nanti juga beres gitu. Tapi udah lama-lama kita curiga, biasanya kan kalau kita ngurus ke notaris gitu udah gampang lah. Berapa hari kalau memang kita memang udah kayak deal-dealan ini beli tanah itu pasti cepat lah gitu kan. Udah cek indip kayak gitu-gitu ke notaris tuh udah beres, bisa akad atau apa. Kok lama ya gitu. Kita udah DP kan. Nah, taunya ternyata pas waktu aku iseng lewat abis pengajian, insya Allah ya mau di situ. Lewat sama temen di situ, ternyata tanah yang kita udah DP ada plang, ini tanah fasilitas umum Pasum, gitu. Udah gitu, kita kaget gitu karena nggak ada. Dan waktu itu kita lihat juga di kayak sertifikat besar ya, sertifikat induknya. Setlennya itu kayaknya bener lah pokoknya, nggak ada masalah. Dan kita dapat informasi tanah juga itu dari teman dekatnya suami gitu. Rupanya itu bermasalah gitu. Wah, kok ini ya bermasalah. Jadi
singkat cerita itu berlarut-larut ya kok. Tapi kita akhirnya insight sendiri gini, ya Allah maksudnya kita punya niat baik, tapi ternyata mungkin ada masalah. Ya udah kita harus perjuangkan ini gitu kan. Tapi kita juga lucunya tuh dengan itu suami itu kan biasanya kalau kita kan orang usaha gimana ya, kalau ada sesuatu kendala kan pasti langsung fight gitu ya. Tuh kenapa? Oh kita harus urusin nih apa gimana gitu. Kita tenang aja nunggu sampai hampir 2 tahun ya. Sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Terus? Itu udah DP sebesar itu tapi mereka tetap menunda-nunda katanya ini ada masalah. Pokoknya kita sampai tanya ke BPN katanya ini tuh ternyata mungkin awalnya ceritanya sebetulnya itu tanah milik PT itu cuman lama nggak bayar HGB atau apa gitu ya, jadi kembali lagi ke pemerintah gitu ya. Jadi sebagai pokoknya ada sesuatu dulu masalah yang tidak terselesaikan, tertunda karena memang tanah itu berlarut-larut nggak terjual gitu kan. Nah kemudian terus kita 2 tahun akhirnya dia sering ngobrol apa kata Bang ini nggak apa-apalah kata suami tuh kita sudah niat untuk mengeluarkan, untuk ibaratnya kan kita mengeluarkan untuk rumah tahfiz. Itu kan bukan untuk sesuatu yang kita mau bisnis atau apa. Berarti ini ada kendala, udah kita tunggu aja. Padahal kayak saudara tuh udah greget, kamu urusin deh gitu kan. Nah, taunya ngobrol lah di komunitas Hardtop ya Bang ya waktu itu. Katanya dia tuh iya ada masalah ini. Lah kok nggak ngomong kata gitu. Jadi ada salah satu teman yang mau bantu. Ya alhamdulillah dengan berbagai perjalanan panjang udah hampir itu akhirnya walaupun tidak kembali karena kita push pemilik PT-nya gitu akhirnya tidak kembali lah tidak kembali full gitu kan. Nah ya sudah itu kan ini rumah saya di depan ini ada tanah kosong memang pemiliknya dulu Pak Hasan memang tidak mau jual karena kita suka numpang parkir Pak nanti ini ya ini nah jadi langsung kita pikir apakah mungkin ini ya yang mungkin bakal jadi tempat untuk ngaji gitu ya. Nah cuman konsepnya saya rubah waktu itu. Karena kalau rumah tahfiz itu kan memang tempatnya lebih luas jadi bisa untuk tahfiz. Tapi setelah kita di tanah ini terus kita lobby Pak Hasannya yang pemilik tanah tapi ternyata mereka sebenarnya masih belum mau jual. Aku berdoa terus ya Allah kalau memang rezeki kami gitu karena kita juga punya niatan untuk bikin rumah ngaji. Awalnya bukan rumah ngaji yang seperti ini sih kok. Cuman mau bikin ya ini tanah cuman dibersihkan aja, dirapikan. Bisa kayak gazebo gitulah kok gitu. Kita kalau ngaji di sini gitu. Rupanya karena suami kenal dengan ketua tahmir A2 dari klub tenisnya itu ketua tahmir Masjid A2 Bandar Lampung kan. Nah, beliau mengusulkan pakai arsitek masjid itu. Gitu katanya. Udah coba pakai arsitek masjid itu. Aku ya udah suami coba ya ini kita punya niatan bikin ini. Rupanya mungkin karena ya nggak tahu juga ya, ternyata usulnya malah dibuat kayak masjid gitu katanya. Udah jadi, bawahnya ini gitu. Jadi gitu. dulu waktu beli ini tanah kosong. Tanah kosong. Berarti bangun sendiri. Bangun sendiri dari awal dengan konsep dengan gambar dari Pak arsitek itu Pak Haji. Kemudian sebetulnya di luar jangkauan juga ya. Kata saya apa ini ya? Saya bilang gitu. Sebenarnya bukan ini juga tapi ya alhamdulillah rezekinya ada untuk tadinya cuman ya itu tadi cuman mau untuk ngaji ibu-ibu seneng karena kalau pengajian di rumah biasa sebulan sekali saya memang aktif di pengajian sebulan sekali tapi ini kan kalau itu geser-geser gitu kan kok gitu kan udahlah Bang kalau bisa kita punya tempat ngaji gitu. Sebenarnya enggak ini, cuman kalau aku memang ngaji dengan Ustazah Sri Senang itu private di rumah. Nah, ada yang saya sampaikan ke beliau. Saya udah 10 tahun ya dengan beliau itu belajar tafsir gitu. Saya bilang, Umi, insya Allah ya kalau memang itu tolong bantu saya. Saya bilang gitu kalau memang ternyata Allah berkehendak ternyata ini jodoh saya tanahnya kita buat rumah pengajian. Karena basicnya Umi Sri itu dari Dewan Dakwah berorganisasi dan ini gitu. Jadi memang dibuat ya tapi Umi saya niatnya ini untuk menjangkau daerah sekitar. Saya pengen ibu-ibu di sekitar itu paham Al-Quran gitu. Kadang-kadang banyak kendala di ibu-ibu bukan hanya ini kadang-kadang kan dari jauhnya, kadang males nggak mau ngaji jauh ke masjid mana gitu, ada harus transport gitu kan kok. Terus ada juga yang males lah
ada yang ya berbayar misalnya gitu kan. Kadang-kadang untuk hari-hari udahlah pengeluaran juga gitu kan, ada untuk beberapa menengah ke bawah gitu. Nah, saya pengen di sekitar sini setidaknya jangan sampai kendala itu jadi teratasi lah gitu, jadi dekat gitu kan. Nah, dengan konsep ya kita free juga kan untuk para tholibah. Nah, kemudian kata Umi, tapi kita harus punya konsep walaupun kita free, tapi kita harus punya konsep yang bagus gitu. Jadi nggak asal-asal. Ya, jadi alhamdulillah lah kok berjalan 1 tahun. 1 tahun Satu ini tahun ya, ini ya, sudah berjalan. Jadi ketika Bang Fadli udah menyatakan keinginannya, udah nggak bisa dicegah ya? Iya. Iya betul. Kalau beli motor gimana? Izin nggak? Ya itu. Tiba-tiba udah ada aja. Oh udah ada. Ya. Oh berarti nggak izin? Iya tiba-tiba izinnya. Kok sama sih Bang? Izinnya setelah udah Setelah ada. ada. Ya, gitu. Bukan izin itu Ya, for your information ya, itu ya. information. Maksa ya tuh. Sama saya gitu-gitu Bang. Iya kok. Tapi alhamdulillah dengan hikmahnya ketika tanah yang di developer itu nggak jadi, akhirnya malah dapat di depan rumah. Iya betul. Masya Allah ya, Masya Allah. Jadi akhirnya jadi enak ya kalau mau ke rumah Quran cuma tinggal nyebrang jalan dong ya. Iya. Jadi nggak kemana-mana kan, saya juga untuk saya nggak keluar-keluar kok. Iya, ya itu berarti Allah mudahkan juga ya. Betul. Sekarang apa namanya anggotanya sekarang di sini udah berapa sih? Jadi awal buka itu pembukaan awal kan sebetulnya yang daftar itu sampai 250 orang. Cuman setelah kesini-sini makanya kan saya kemarin evaluasi 1 tahun. Jadi yang aktif itu berapa gitu. Makanya yang aktif untuk yang angkatan tahun lalu hampir 160 angkatan tahun lalu. Nah tahun ini dibuka lagi pembukaan. Jadi tahun ini dapat 109 orang. Itu pun saya pembukaan cuma 3 hari kok. Karena setiap hari, kok ini sudah 30 dan 60. Nah kataku udah stop. Kalau enggak terus banyak masalahnya. Ketidakenakan saya kalau memang ternyata sudah daftar tidak diterima kan nggak enak ya kok gitu. Karena mereka kan berarti sudah punya niatan gitu. Jadi lebih baik close aja gitu. Nah, yang dilakukan programnya jadi apa aja Ci? Jadi kalau programnya sih lebih ke tahsin, ada tahfiznya juga menghafal juz 30. Ini thalibahnya kan semuanya akhwat ya untuk ibu-ibu gitu. Terus yang ketiga talaki. Cuman sekarang itu kata Umi tahun ini bakal ada tarbiyah juga gitu. Jadi ada kelas-kelas tarbiyah yang memberikan pelajaran kayak fikih kayak gitu, adab seperti gitu. Karena harus juga katanya kata Umi bukan hanya kita tahu tentang ilmu belajar Al-Qur'annya, tapi kadang-kadang tidak dibarengi dengan adab yang baik, katanya pengetahuan fikih gitu. Terus sejak kapan mulai ada kajian-kajian dari manggil-manggil narasumber? Kalau kajian itu memang kita dari tahun lalu juga kita dibuat 1 bulan sekali ada kajian. Nah narasumbernya lebih banyak kalau misalnya kayak daurah itu Umi yang ngisi karena itu berkelanjutan. Karena bisa kita bahas sholat tapi kita bahas wudhu, kita cara wudhunya, prakteknya. Jadi kita itu udah mulai kajian udah dari tahun lalu dari sebulan. Tapi kemarin kita waktu puasa tahun lalu juga kita manggil yang dari Palestina. Syekh itu, Syekh itu kebetulan karena memang kita koneksinya dengan Dewan Dakwah Umi. Jadi kadang-kadang informasi dari Umi ada ini Dewan Dakwah lagi ada ini tamu ini. Nah, di informasi itu kok. Jadi terus, udah dari tahun lalu. Berarti baru kali ini nih ngundang kristologi nih. Betul. Makanya alhamdulillah ide itu dari adik tuh nyambung juga ya kok, karena kan memang Kak kalau di satu ini jadi tritan nih katanya gitu kan, katanya gitu. Ini bagus juga, iya katanya gitu. Jadi ya alhamdulillah kok. Jadi narasumber luar yang ibaratnya yang YouTuber dan famous cuman baru kodon di ini perdana YouTuber juga kok. Jadi suatu kehormatan buat Darul Falah juga alhamdulillah. Saya yang dapat kehormatan sebenarnya ini ya. Saya diundang ke sebuah rumah ngaji yang sangat-sangat keren. Dan tadi saya lihat juga ibu-ibu yang datang juga pada semangat, sampai penuh tadi desek-desekan ya duduknya. Masya Allah. Jadi ilmu di dalam Islam itu tidak ada habisnya, ya kan? Apalagi kalau ilmu itu berguna untuk menjaga iman dan akidah kita. Jadi kristologi itu buat saya dan teman-teman di yayasan itu sebenarnya juga kita mikirnya
Nabi ketika masih hidup bersama sahabat-sahabat, mereka juga berdakwah dengan kristologi. Kenapa? Karena ketika ngomong dengan orang Yahudi, ngomong dengan orang Nasrani, yang diomongin ya kristologi juga kan. Itu kan tentang Nabi Isa bagaimana, tentang Nabi Musa bagaimana, tentang hukum mereka dan lain sebagainya. Jadi buat kami, yang kami lakukan ini, kami berusaha mengikuti apa yang Nabi lakukan bersama sahabat-sahabatnya. Ketika ada orang Yahudi datang bertanya kepada Nabi, Nabi tinggal suruh sahabatnya buka gulungan Taurat. Suruh baca sendiri. Orang Yahudi nanti ada yang nangis, ada yang masuk Islam gara-gara baca kitab sendiri. Itu yang kita lakukan. Di studio kita juga begitu. Saya menerima tamu, orang Kristen buka Bible-nya sendiri, suruh baca sendiri, habis itu nangis sendiri, bersyahadat. Ya alhamdulillah itu bonus. Gitu. Tapi masalah ini baru setahun dan sudah berjalan. Gurunya ada berapa, Umi? Gurunya sekitar 6 guru ya. Mengajar kira-kira tadi berapa? 109 ya, orang. untuk yang angkatan tahun ini. Jadi totalnya sekitar 250. 250. Satu angkatan tuh berapa lama, Umi? Satu angkatan itu, jadi lucunya kan kemarin baru evaluasi 1 tahun, kemudian kan ada kan kita kelasnya itu terbagi dengan Umi pakai nama-nama istri Nabi. Jadi dari yang level pertama tuh Habibah, kemudian level keduanya Hafsah, kemudian Aisyah, Masya Allah. udah gitu nanti Khadijah. Nah jadi setiap kelas satu tingkatan itu terbagi lagi kok, ada ABC. Kemarin dievaluasi yang tahu angkatan lalu ada beberapa itu, lucunya ibu-ibu tuh tidak mau naik kelas, orang lain pengen naik kelas, tapi semua. Jadi kita Umi itu, ini Bu, Umi udahlah aku pengen sama Umi lagi gitu kan, pengen tetap ini lagi, jadi alhamdulillah gitu loh kok. Kita dengar. Baik, nah kini kita lanjut nih. Nah sekarang gantian nih, Bang Fadli nih. Tadi Cidewi udah cerita panjang lebar tentang rumah ngaji ini. Akhirnya sudah terbangun, alhamdulillah. Nih kalau ngomongin hobi, ceritanya gimana nih kok bisa demen hobi moge nih, Bang Fadli? Sebenarnya kalau hobinya mah hardtop sebenarnya kok. Oh hardtop. Lah kok bisa jadi motor? Entah kenapa saya ke rumah temen lihat sebuah Harley kok seneng gitu. Oh gitu. Jadi awalnya beli Harley bukan untuk ke lahan sawit kan, bukan? Bukan ya? Seneng dipandang aja kok. Oke, jadi ikut klub. Bang Fadli ikut klub? Klub IMBI inilah. IMBI ya? Oke, alhamdulillah. Jadi apa? Ketua? Bendahara kebetulan. Oh bendahara. Iya. Jadi kalau IMBI memang wajib touring ya berarti ya? Wajib touring. Berapa lama sekali biasanya? Mereka itu rata-rata 2 minggu udah ngadain terus. Oh 2 minggu jalan terus. Paling jauh kemana? Sampai ke Padang mereka. Oh Padang, dari sini Padang ya? Padang. Nggak sampai ke Aceh? Iya betul, Aceh ada beberapa, ada Lampung cuma 4 orang yang berani. Berangkat. Iya. Kalau saya main deket-deket aja kok. Yang deket-deket aja. Jadi apa namanya, ini semuanya paling jauh udah kemana aja nih? Semuanya baru saya sampai masih Padang? Lampung aja kok. Oh Lampung aja. Maaf kok sampai ke Bogor saya. Bogor Jakarta. Bogor Jakarta. Oke. Nggak nyampe, balik sendiri saya kok. Oh. Ketinggalan. Oh jadi kalau beli udah datang sini dulu baru ngasih tahu istri gitu ya. Oh, keren. Kadang-kadang kalau baru satu kok kan kita nggak apa-apa, memang nggak ada. Tapi kalau udah ketiga, keempat kok ada lagi ya gitu. Kadang ya tiba-tiba ada gitu kok. Tiba-tiba ada. Dan udah nggak bisa ngomong. Nggak. Tapi ada aja alasannya. Apa coba kok? Bantu teman. Bukan, tipenya lain, jenisnya lain. Ini unlimited, apa gitu kok. Kalau mau ngikutin semua tipe mau berapa motor ntar? Iya bener kok. Masya Allah ya. Jadi alhamdulillah ya memang Bang Fadli dan Cidewi Tan ini memang sepasang suami istri yang walaupun dapat dunia tapi juga menanamkan Masya Allah sesuatu yang untuk akhirat nanti ya. Amin. Sekarang apa namanya? Kalau di Lampung, Ci ya, di Lampung model-model rumah ngaji kayak gini banyak sih? Banyak MT gitu ya, MT banyak ya.
Terus labelnya mereka MT. Makanya kalau saya kan pakai rumah ngaji dan bukan rumah tahfiz atau misalnya rumah Quran gitu. Karena aku pengen nanemin ke mereka homi gitu. Maksudnya ini rumah kalian. Jadi jangan ada gap atau apa. Makanya kadang-kadang tetangga yang ngaji gitu, ini sosialita bukannya, karena kan ngelihat tempatnya gitu kan gitu. Tapi enggak, ini enggak ada kewajiban buat bayar, enggak ada kewajiban pakai seragam atau apa gitu. Tapi supaya dibuat nyaman biar belajarnya seneng gitu. Kalau udah seneng kan kita semangat gitu kan belajarnya. Jadi kalau rumah ngaji kayak gini atau yang tempat untuk ngaji banyak kok. Udah beberapa di tempat A, di tempat B gitu kok. Nah, ada program untuk pembinaan mualaf juga nggak, Ci, di sini? Nah, sebetulnya kalau di tempat lain nggak tahu. Kalau dulu di sini udah mulai kok. Kemarin ada beberapa lah kasus-kasus ya yang pertama dia sudah muslim tapi ternyata nikah dengan orang barat gitu. Jadi katanya dia ibaratnya aduh ini disebut punya agama enggak tapi enggak melaksanakan itu sholat dan sebagainya. Terus ada juga yang memang mualaf yang baru masuk, pindah kitab bina nih, Umi Bina. Cuman nggak tahu kenapa baru mulai itu mungkin karena kendala ada yang keluar kota lagi, jadi kelasnya kurang aktif kok. Gitu. Ya, tapi udah mulai. Tapi kalau di rumah ngaji lain saya belum paham. Belum ada misalnya kasus mualaf diusir dari rumahnya ditampung gitu di sini nggak ada? Nggak ada. Ya karena mualaf macam-macam ya, ada yang baik-baik saja, tapi juga banyak yang dipersekusi. Iya betul. Bahkan sampai keluar dari rumah, dicoret dari kakak, dicoret dari daftar warisan dan sebagainya. Gitu. Cuman kalau sampai ada, alhamdulillah dok. Sekiranya ada, cuman ya belum dapat rezekinya aja mungkin dok. Untuk membina mualaf ya. Pembinaan mualaf ya. Siapa tahu kalau ada kan juga wah jadi lengkap itu. Masya Allah. Kalau sengaja dicari susah sih kok. Iya emang. Nah terus berarti jamaah atau yang ikut di sini tuh berarti mereka rata-rata memang sudah bisa baca Quran atau ada yang belum sama sekali? Ada yang buta. Ada yang sama buta, sekali? Iya. Berapa persen kira-kira sih? Yang buta huruf itu sekitar mungkin ada 10% lah sampai 15% ya. Ada yang saya maksudnya saya belum bisa apa-apa, nggak apa-apa, yang penting kita mau dulu kan gitu loh. Gitu. Berarti dia belajar dari nol? Iya, dari Iqra. Walaupun ibu-ibu dari Iqra gitu. Tetap pakai Iqra ya? Iya. Saya ada kemarin belum lama di studio didatangi oleh istri Gubernur Jambi. Istri Gubernur Jambi ini dia juga bawa seorang ustadz yang menemukan cara baca Quran dalam waktu singkat. Kalau menurut teori dia dengan metode yang berjalan harusnya 30 menit orang itu udah bisa baca Quran. Ya, walaupun terbata-bata nih. Karena apa? Dia tidak menggunakan sistem seperti Iqra. Kalau di Iqra kan kita mengejanya kan dengan alif, ba, ta, sa gitu kan. Kalau dia dibunyikan dengan bunyi Latin. Kalau alif ya jadi A. Lam jadi L. Ba jadi B gitu. Seperti itu. Ya jadi yang hanya belajar menghafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan Latin, kemudian wajib belajar 8 tanda baca. Sudah bisa jalan, bisa baca Quran. Walaupun mungkin masih terbata-bata gitu. Kalau mau, kalau perlu nanti bisa saya kasih nomornya. Orangnya tinggal di Jakarta. Kalau memang banyak yang belum bisa baca Quran. Kalau Iqra kan lumayan nih. Iya. Minimal kalau Iqra kan sampai Iqra 5 baru bisa baca Quran kan? Iya. Gitu. Kalau mau nanti saya kasih kontaknya. Boleh coba tuh. Iya, boleh. Untuk yang belum sama sekali belum bisa baca Quran ya. Betul. Yang mungkin sudah senior. Iya, betul. Udah senior belum bisa baca Quran. Itu sangat cocok itu biasanya. Iya, betul kok. Iya. Nah, terus harapan Bang Fadli nih dengan rumah ngaji ini gimana sebenarnya? Sebenarnya harapan saya memang satu udah ngomong sama istri dengan Umi buat mereka nyaman. Kalau saya untuk agama kurang memang kok dengan istri mau jauh lah. Apa yang kurang udah punya rumah ngaji begini gede, buset. Masya Allah ini mah. Satu dengan Umi itu saya coba minta untuk yang belajar buat senyaman mungkin. Karena kalau tempatnya nyaman mungkin dia akan fokus. Iya. Nah itu aja yang saya jaga dengan Umi. Iya.
Dan jangan dibebani tolibah yang ada. Cuma itu aja mintanya aku. Jadi semuanya gratis ya, Ci ya? Iya. Gratis semuanya? Iya betul. Nggak ada buat bayar guru, nggak ada buat bayar anggota, nggak ada buat bayar bulanan, nggak ada ya? Bahkan kalau datang malah dikasih makan ya? Iya. Masya Allah. Masya Allah. Curang banget berarti, udah nyediain tempat, nyediain guru, nyediain makan, coba. Pahalanya udah kemana-mana nih semuanya, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Kalau apa Ci Dewi sendiri harapannya dulu? Ya kurang lebih sama sih Kurang lebih kok. sama. Jadi Nggak ada yang khusus gitu, apa gitu? ya sebetulnya juga kami itu ingin ya salah satu ada keinginan kami itu kan ini semua untuk orang tua kami juga Ya, kok oke. gitu. Jadi meneruskan perjuangan mamaku seperti kan mama tuh memang yang ketat banget dalam hal akidah agama gitu, yang paling ini banget, makanya papa kan mualaf ya. Iya. Jadi dulu waktu sama kakek katanya cerita apa nggak bisa, pokoknya harus ikut mama gitu kan akidahnya gitu. Terus ya dari mertua juga kan mertua tuh apa sih salah satu pengurus di Muhammadiyah. Oh, Masya Allah. Ya. Di Muhammadiyah mana, Bang? Lampung. Oh, Lampung. Oke. Salah satu pembina juga, terus pembina itu ya pondok pesantren Muhammadiyah ya Budi Mulia. Jadi ya kebetulan mamaku juga udah berpulang, bapak mertua juga udah berpulang. Ya, insya Allah lah apa yang ya sebelumnya mungkin kalau masih ada kita masih bisa memberi secara fisik ya mungkin inilah apa bakti terakhir kita gitu untuk beliau. Ada rencana untuk apa kalangan anak-anak nggak, Om Ci? Nah itu udah jalan. Udah jalan? Udah. Oke. Itu tapi kita masih cuma baru sampai hampir 40 orang di sore 40. hari itu ya. Itu rutin? Rutin. Oke. Jadi ada remaja dan anak-anak. Oh, umur berapa sama umur berapa? Untuk anak-anak kan dari umur kecil apapun boleh kan Boleh, ikut-ikut aja lihat apa pengenalan huruf, pengenalan kalau yang remaja dari 9 tahun sampai 14 tahun tuh. Oh, ada yang dari 9 sampai Ada, 14 iya. ya, alhamdulillah. Berarti gurunya juga khusus kalau buat anak-anak nih. Iya. Beda lagi. Alhamdulillah. Yang belum ada malah kayaknya bapak-bapak ya, Ci ya? Iya. Betul, belum ada gerakan. Ketebak ya. Ibu-ibu masih ada rajinnya, anak-anak masih rajin. Kalau bapak-bapak alasannya cari nafkah ya. Betul. Ci ya? Belum bisa dikumpulkan. Belum bisa dikumpulin ya. Alhamdulillah. Tapi tadi ada bapak-bapak juga? Ada. Itu salah satu beberapa teman ya, Iya. saudara teman gitu yang memang kami undang. Iya, iya, iya. Teman Imbi dengan tenis tadi. Oh, teman yang bidang tenis. Pantesan ya. Kalau enggak diancam berarti ya. Iya. Kalau nggak datang awas gitu ya. Betul. Cuma yang motor semua di bawah tadi kok. Oke. Nggak enak ke atas Iya, mereka. Oh, anak motornya di bawah. Semua di bawah. Oh, nggak naik tadi? Nggak ada yang naik sampai ketuanya juga kok. Oh, waduh, karena memang penuh tadi rame ya. Itu pun belum semua kok tadi tuh. Belum semua Kan tuh ya? saya pilih kok. Iya, iya. Kan tadi Umi bilang hanya yang kan kita pakai sistem tiket untuk di sini pakai tiket tapi free. Ya itu untuk yang berprestasi aja gitu. Oh gitu. Yang tadi datang itu adalah orang-orang yang berprestasi di rumah ngaji ini. Iya, yang rajin, yang nilainya bagus. Oke. Udah gitu yang rajin kajian gitu, yang aktif gitu, antusias gitu. Jadi terpilih hanya cuma 100 orang kok. Oke. Dari 200. Masalah Terus, tempat ya. iya. Ya. Iya. Tanpa kapasitas tempat kan biasanya kita kajian hanya umahat akhwat aja kan. Masya Allah ya. Padahal tempat udah segini gede masih kurang. Masya Allah. Baik, alhamdulillah nih jadi saya senang sekali bisa datang ke rumah ngaji yang keren ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak undangannya ya dari Bang Fadli, dari Cidewitan. Mudah-mudahan nanti bisa datang lagi. Ya. Amin. Juga kalau ke Jakarta jangan lupa hubungin. Pasti. Ya, insya Allah. Iya. Kami di Yayasan Gada Mualaf, selain kami mengurusi mualaf-mualaf yang terbuang dari keluarga, kami juga terima konsultasi. Kami juga ngurusi umat Islam yang mau murtad atau bahkan yang sudah murtad, dan kami juga ngurusi rumah Quran, santri-santri dari mulai anak-anak juga ada di tempat kami ya. Tapi rumah Quran kita itu juga selain untuk tahfiz, juga untuk hafiz, juga untuk mualaf-mualaf yang terbuang. Oh iya iya. Gitu. Kita taruh situ, sembari langsung belajar gitu. Ya, alhamdulillah. ya. Terima kasih banyak nih kesempatannya Ya, buat sama-sama. ngobrol sama Bang Fadli dan Ci Dewi Setan. Setan. Setan, Masya Allah. Papa masih ada ya?
Papa ada alhamdulillah. Usia berapa sekarang Papa? 78. 78, barakallahu fikum. Dan mu'alaf ya? Iya. Dulunya? Iya. Oke, Masya Allah. Tinggalnya di Cimahi. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, jadi terima kasih banyak buat para pemirsa, khususnya yang berada di kota Bandar Lampung nih, ya. Boleh dicari rumah ngaji Darul Falah. Buka pendaftaran bisa bulan apa sih? Pendaftaran untuk tahun ini masih close. Oh, tahun 2026? Iya, udah close. Udah tutup? Oh iya, sementara ini. Waduh. Masih Berarti banyak buka sebenarnya lagi? waiting list masih banyak sih kok. Oh, iya. berarti buka laginya? Mungkin insya Allah tahun depan. Oh, tahun depan baru buka lagi? Masya Allah. Ini padahal belum juga selesai Januari ini. Masya Allah. Alhamdulillah ya, jadi mohon maaf. Tadi baru mau saya promosiin, udah close. Alhamdulillah ya, jadi barokah nih ya sudah daftar dan diterima nih. Mudah-mudahan ilmunya juga selain bermanfaat buat diri sendiri juga bermanfaat buat orang lain ya. Barakallahu fikum, terima kasih atas perhatiannya buat para pemirsa. Mudah-mudahan obrolan kita tadi juga menjadi manfaat buat kita semua ya. Kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya, Bang Fadli ya. Terima kasih banyak ya.